Berbicara soal perumpamaan tentang seorang penabur, pastinya kita memilih untuk menjadi tanah yang baik. Akan tetapi saudara, perlu diingat, tanah yang baik ini juga harus digarap. Shalom pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga saudara tetap sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan, yaitu mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Pastinya perikop ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Kita bisa membaca dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Kita juga bisa membacanya dari Injil Markus 4 1 sampai 20 atau dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyebutkan ada 4 jenis tanah, tempat jatuhnya benih yang melambangkan tanggapan atau respon dari hati manusia terhadap firman Tuhan yang diwartakan. Nah, dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa pastinya saudara dan saya memilih untuk menjadi tanah yang baik. Namun perlu diingat, ketika benih jatuh di tanah yang baik, tanah ini juga harus dan perlu untuk digarap. Mengapa demikian? Kalau tidak digarap, benih yang jatuh di tanah yang baik ini juga punya resiko untuk dimakan burung-burung yang lewat atau dihimpit oleh semak duri. Mari kita ingat kembali tentang kisah orang kaya yang berlari-lari mendapatkan Yesus. Kemudian ketika Tuhan meminta dia untuk meninggalkan semua harta bendanya lalu mengikut Tuhan, orang kaya ini menolak. Nah saudara, mungkin dalam diri kita juga menerima firman Tuhan dalam beberapa bidang, tetapi bisa jadi kita menolak firman Tuhan dalam bidang-bidang lainnya. Saya beri contoh ya. Bisa jadi seseorang berbakti kepada Tuhan seperti tanah yang baik. Akan tetapi respon dia seperti tanah bersemak duri ketika dia harus membantu orang yang miskin. Mungkin saja seseorang sangat murah hati dalam memberikan pertolongan kepada sesama, akan tetapi hidupnya tidak bisa sederhana. Bisa jadi seseorang begitu giat mengembangkan talenta yang ia miliki, akan tetapi ia tidak mau berbagi kepada orang lain dengan apa yang sudah ia raih. Nah, saudara, saat kita mendengar firman Tuhan, tidak hanya dibutuhkan kemampuan intelektualitas saja, tetapi dibutuhkan juga perasaan, kemudian keputusan, dan pada akhirnya komitmen untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga firman-Nya itu sungguh dapat mempengaruhi dan menggerakkan diri serta kehidupan kita seluruhnya. Maka betapa pentingnya untuk menggarap dan mengolah firman Tuhan yang kita dengar, agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau firman Tuhan yang kita dengar tidak hilang karena kesusahan, kekhawatiran, dan tipu daya lainnya. Nah, saudara, di akhir perumpamaan Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Hal ini mengandaikan kita untuk selalu mau mendengarkan, mempercayai, dan membiarkan firman Tuhan untuk mengubah, memulihkan, menyembuhkan, dan memperbarui diri kita supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. Semoga demikian. Amin.